Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah sang pembuat mukjizat, Engkau Allah sanggup melakukan segala perkara. Ampuni kami Tuhan yang kurang percaya, ampuni kami yang seringkali kurang percaya Tuhan. Bahkan kami minta tambahkan iman untuk kami percaya Tuhan. Mampukan kami percaya Tuhan. Sekalipun kami melewati lembah kelam, sekalipun kami melewati sebuah masa padang gurun, mampukan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan mukjizat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengasihi kami apa adanya. Engkau yang menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam berapa saat mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan saudaraku. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan aku percaya Tuhan. Katakan aku yakin Tuhan. Yes Tuhan, Engkau melihat hati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melihat hati anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap tangis air mata mereka yang jatuh di hadapan-Mu, yang sering kali kami tidak sadari kami kurang percaya. Tapi hari ini kami mau Tuhan bangkitkan iman percaya kami. Karena kami percaya dan percaya Engkau Immanuel. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian ya Bapa. Setiap proses dalam hidup kami, Engkau Immanuel dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, hamba berdoa dan hamba minta roh pengertian menguasai kami.
Tuhan, curahkan roh pengertian Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu, tiba-tiba kami melihat sesuatu. Apa yang mungkin kami selama ini tidak sadari, kami mulai tersadarkan. Kau mulai mencelikkan mata roh kami untuk kami menangkap yang dari Engkau. Sehingga Tuhan, pada kami akan masuk hadapan. Pada minggu hadapan kami masuk di bulan yang baru. Ada sesuatu yang baru terjadi atas hidup kami. Ada terobosan yang terjadi atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba minta Roh Kudus bicara buat kami. Roh Kudus bicara buat kami. Roh Kudus, roh yang lemah lembut menguasai kami, agar hati kami seperti tanah hati yang subur. Ketika jatuh benih firman-Mu, maka benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Mari urapi hamba-Mu ya Roh Kudus. Mari urapi hamba-Mu yang terbatas. Bicaralah atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Turunkan bawaan. Haleluya. Saudara, apa kabar hari ini? Apa kabar saudara hari ini? Sekali lagi, apa kabar? Katakan ajaib, hebat, luar biasa. Haleluya. Kami mendorong, mari saudara penuhi kursi di depan ya. Ayo duduk di depan supaya kita sama-sama akan berkati. Kita dengar firman. Nah, minggu bulan ini tidak lama lagi kita akan masuki sebuah bulan yang baru, dan kami percaya bahwa setiap kita pasti selalu merindukan ada sesuatu yang baru. Ada amin saudara? Coba katakan jiranmu, coba tanya buat jiranmu, adakah engkau rindu sesuatu yang baru? Adakah engkau rindu yang baru bekerja di hatimu? Biar setiap kita akan mengalami sebuah terobosan. Amin. Pada hari ini kita akan belajar dengan topik yaitu pemulihan jiwa ya. Kita masih dalam satu bahagian yang dalam beberapa minggu ini kita masih pelajari. Mari kita akan masuk dengan topik pemulihan jiwa. Minggu ini kita akan belajar pemulihan jiwa. Saudara, tanpa kita sadari dalam hidup ini, semua orang pasti ya pernah mengalami atau yang namanya melewati sebuah masa di mana ada kalanya jiwa kita akan mengalami sebuah masalah. Jiwa kita mengalami sakit, jiwa mengalami luka. Nah, mari kita akan dengar yang Tuhan rindu untuk kita nikmati. Apa yang Tuhan rindu? Buka Alkitab saudara dalam kitab 3 Yohanes 1 ayat 2. Di slide pun juga ada. Ini adalah kerinduan Tuhan, yang Tuhan rindu untuk kita mengalaminya. Mari kita baca sama-sama 2-3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di sini dikatakan aku berdoa ya, semoga engkau baik-baik. Jadi Tuhan merindukan kita mengalami kebaikan. Katakan amin. Ya, sepakat saudara, amin. Jadi jangan pernah kita salah memiliki konsep berpikir. Ada sesuatu yang tidak baik, jangan pernah berpikir itu dari Tuhan. Tetapi kita harus melihat ada sisi yang lain ya. Karena Tuhan merindukan agar kita mengalami hal yang baik. Bahkan dikatakan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Kita manusia ada terdiri dari 3 elemen. Sekali lagi, tubuh, jiwa, dan roh. Dan Tuhan merindukan kita bukan hanya sehat di tubuh saja, tetapi kita juga perlu sehat di jiwa dan roh. Tuhan juga tidak mau kita sehat di jiwa saja, tubuhnya sakit-sakitan. Tapi Tuhan mau kita memiliki kesehatan yang holistik. Maksudnya apa? Dalam segala sesuatu. Katakan amin. Termasuk apa? Keuangan. Ada amin? Salam kanan kiri. Keuanganmu harus sehat, bah. Haleluya. Haleluya. Waduh, gak yakin saudara. Haleluya.
Saudara nggak mau, yang kayaknya nggak mengingini. Yang mengingingi katakan amin. Kasih high five kanan kiri. Keuanganmu sehat, bah. Keuanganmu sehat, amin. Amin. Sekarang kasih high five kanan kiri. Jiwamu harus sehat juga, bah. Amin. Sekarang ketiga katakan rohmu harus sehat. Kasih high five ya. Rohmu harus sehat. Yang terakhir katakan tubuhmu harus sehat, bah. Makanya makan yang sehat, amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, hidup ini Tuhan merindukan sekali lagi. Tuhan rindu. Jangan lupa ya. Tuhan rindu. Katakan Tuhan rindu. Tuhan rindu. Kita sehat-sehat dalam segala sesuatu. Ya, kita sehat dalam segala sesuatu. Bahkan di sini ditekankan. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi saudara, betapa penting kita perhatikan. Ternyata ketika tubuh kita, jiwa kita itu baik-baik saja, jiwa kita sehat, itu berimpact sekali atau berdampak kepada tubuh kita. Ada amin? Ada amin? Janganlah heran, seringkali ada orang yang salah satu ya penyakit di tubuh, gastrik. Siapa di sini sering gastrik? Seringkali kecenderungan gastrik bukan hanya saudara lambat makan, bukan hanya saudara makan masam atau satu gangguan di dalam pencernaan, tetapi terlalu sering kalau Anda mau mencari akarnya, orang sering sakit gastrik sebab banyak pandai. Yes. Katakan kanan kiri, kasih hafif sekali lagi. Jangan banyak pikiran, bah. Betul tuh saudara? Duit gak ada, aduh pening ya. Jodoh gak ada, pening ya. Apalagi baju salah gak ada, pening ya kan. Banyak hal kita peningkan. Sehingga tanpa kita sadari, sorry I can say, kadang-kadang kita gak pernah pening. Jiwa datang ke Tuhan kita gak pening ya. Oh itu pekerjaan pastor saja yang pening ya kan. Kita gak usah pening ya. Jiwa-jiwa datang kepada, maaf kata, menuju ke neraka, kita gak pernah pening. Tapi yang membuat kita sering kali pening, duit gak ada pening ya kan, putus pacar pening, apalagi saudara ya, kena marah bos pening ya kan, aduh habis sudah. Tapi kita hari ini belajar, perhatikan, sering kali punca dia adalah di jiwa. Betapa kita harus mengurusi jiwa kita. Sekali lagi saudara, punca yang sering kali muncul, impact, efek, akibat, dampak. Muncul sakit sana, sakit sini, kelemahan ini, masalah sana, masalah sini. Sering kali tanpa kita sadari, punca dia itu sering kali berawal dari mana? Jiwa. Katakan kanan kiri, jiwa. Oleh karena itu mari kita beresi jiwa kita. Anda yang sekali lagi berapa minggu di CST kita sudah belajar, mengenai urusi tanah kita ya. Sudah diurusi ya, saya berdoa saudara urusi tanah di mana engkau lahir, di mana engkau tinggal, di mana hari ini engkau ada, memberi impact segala sesuatu. Kalau Anda lahir dari keturunan orang-orang penyembah berhala, sangat berurusan dengan apa? Pemutusan kutuk keturunan. Sebab penyembahan berhala itu membawa impact yang sangat besar. Kalau engkau lahir di daerah bahkan termasuk pohon ya, tanah pohon. Pohon itu apa? Bicara apa? Menurun dari bapak, ibumu, kakek, nenek, buyut-buyutmu turun kepada engkau. Roh-roh dari mereka turun kepada engkau. Termasuk ya satu kali kalau Tuhan gerakkan. Tapi ini sangat detail ya. Kami belajar ya salah satunya dari Coach Irene ya dari Indonesia. Ada berapa di sini mungkin kenal, yaitu pentahiran. Jadi saya masih berdoa dan saya masih memplanning satu kali kita buat. Kenapa? Ternyata hidup kita termasuk penyakit bawaan kita itu tidak tanpa kita sadari. Memang jelas pola makan yang salah, tapi salah satu sisi berimpact karena apa? Keturunan. Ya, jadi macam diabetes ya, kemudian apa jantung lah ini macam lah, dan itu detail sekali.
Termasuk contohnya kenapa Anda itu jadi pemalu ya. Siapa tahu ternyata keturunan di atasmu itu orang yang malu, insecure. Sehingga itu menurun tanpa kita sadari kita nggak pernah membuat apa? Pemutusan. Jadi seperti rantai. Dan sekali lagi itu one day ya, pentahiran. Tapi hari ini kita sekali lagi kembali. Betapa penting kita urusi jiwa kita. Tanah, pohon, dan jiwa. Jiwa, yaitu apa? Itu berhubungan dengan kita, Anda dan saya, kita pribadi lepas pribadi. Yaitu apakah sesuatu yang merespon dengan kita, apa yang mempengaruhi dalam hidup kita. Oke, next. Ukiran jiwa. Yang kita perlu waspadai saudara, kalau kita mau jaga jiwa kita, kita tidak boleh hindari, karena yang perlu diwaspadai sebetulnya apa? Next. Hati kita. Katakan sama-sama, waspadai hati. Salam kanan kiri, waspadai hatimu. Amin saudara. Waspadai hati kita, karena hati itu seperti jendela. Hati seperti pintu. Bagaimana jiwa kita sakit atau jiwa kita sehat, kita harus jaga hati. Amsal 4 ayat 23. Mari baca. Boleh cepat. Oke, kita baca ya, satu-satu, klik. 2-3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan baru dia memakai kata dari hati itu terpancar kehidupan. Tetapi bahasa Indonesia sehari-hari saya suka, terjemahannya dia berkata, jagalah hatimu itu baik-baik. Sebab apa? Hatimu menentukan jalan hidupmu. Wow. Saudara boleh naikkan sedikit mic saya ya, saya agak serak. Jadi di sini perhatikan, di sini dikatakan bahwa jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu baik-baik. Kenapa harus dijaga? Karena alasannya sangat-sangat penting. Sebab dari hatimu terpancar kehidupan. Dan bahasa Indonesia sehari-hari memakai kata dari hatimu. Ternyata hati kita menentukan jalan hidupmu. Tidak heran loh saudara, ada orang yang bunuh diri, hatinya terluka. Ada orang dia santai saja dan begitu tough, sekalipun terluka berkali-kali. Coba perhatikan, kuncinya di mana? Hati kita. Katakan hatiku. Katakan hatiku. Hati mudah berubah dan segala sesuatu dimulai dengan hati. Sebab hati sekali lagi menentukan jalan hidup. Saudara, engkau mau jadi sukses, engkau mau jadi gagal, sejujurnya dengar ini, bukan dipengaruhi siapapun, tetapi dari hatimu. Hatimu sepakat, malas lah. Exam yang tadi ya. Exam tiap tahun selalu dapat haleluya ya. Di bawah 6. Tahun depan pasti macam ini. Hatimu sudah no hope. Engkau sudah seperti membuat kesimpulan kepada dirimu sendiri. Siapa yang nyuruh? Hati kita, betul? Tuhan tidak pernah berkata bahwa tahun demi tahun sama. Janji Tuhan itu ajaib. Tadi kita nyanyi, janjimu seperti fajar pagi hari. Itu bagus dinyanyikan orang yang hopeless. Bukan hopeless saja ya, semua kita, ada amin. Sebab apa? Karena kita harus perkatakan janji Tuhan selalu baru tiap pagi, ada amin. Di dalam Tuhan selalu ada harapan tiap pagi, ada amin. Gak banyak kuat aminnya ya, macam ada ragu-ragu gitu yang lain. Jadi kayaknya ada Alkitab yang berbeza yang lainnya, atau jarang ngebuka Alkitab, ini bahaya. Ya, saudara berdiri dulu sekejap ya. Saya melihat ada suasana yang berdiri semua berdiri. Oke, saya rindu saudara cari kawan 2 orang. Oke, pastikan ya tidak yang dapat kawan itu ya. Tulan sudah cari kawan 2 orang, jangan lebih lah, kalau boleh 2 orang ya. Kecuali tidak ada ya. Oke, cari kawan 2 orang, kecuali ganjil tak apalah, 3 pun tak apa, jangan sampai nggak ada kawan ya. Oke, sekarang buat lingkaran ya. Anda yang 2 orang berhadapan, yang 3 melingkar, membuat bulatan
Oke, kemudian sudah saudara? Sudah? Oke, masih ada peluang. Oke, cari ya. Coba kalau dua, saya rindu berhadapan-hadapan, eyes to eyes, ya kan? Eyes to eyes. Oke, pastikan ya kalau Anda sesama jantina lebih baik bergandengan tangan supaya Anda boleh eyes to eyes. Kalau suami istri lebih bagus lagi biar romantis ya kan? Ku pandang wajahmu. Sudah. Oke, sekarang ikuti saya. Dengar. Oke, saudara ikuti saya. Perkatakan nanti untuk orang yang ada di depanmu, tapi saya berdoa, gak usah terlalu banyak main-main. Engkau lakukan dari hatimu ya. Siapa tahu memang Tuhan pakai hidupmu hari ini untuk orang yang ada di depanmu. Oke, sudah siap? Perkatakan macam ini. Jaga hatimu. Wah, banyak main ya saudara. Ya, oke, belum habis. Katakan 2, 3. Hatimu. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Sekarang terakhir ya, mau sukses, mau berhasil. Ini pesan terakhir, katakan jaga hati. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Jaga hati penting, ada amin. Jaga hati. Saya mau berkata, iblis paling suka bermain di hati. Dan saya mau mendorong, mari orang bijak, mari kenali titik kelemahan kita. Siapa di antara engkau ya, seperti dulu saya pernah ajarkan, kita terdiri dari 4 temperamen. Manusia kebanyakan seperti itu. Satu orang mungkin dia, boleh klik ya, tadi sudah. Satu orang dia bisa ada 2 atau 3, tapi selalu ada yang dominan. Temperamen dalam hidupmu ya, yang pertama yaitu sanguin, orang yang ceria ya, dia paling suka kalau tertekan pasti dia akan cakap, karena bagi dia cakap saja tidak harus dia dengar jawaban, tapi itu sudah sehat, healing katanya. Itu sanguin, kemana-mana dia akan bawa suasana yang wow gitu ya, kemana-mana. Ini sanguin. Jadi perhatikan, kenali. Kalau engkau ada di satu tempat dan engkau itu suka membawa sukacita, engkau suka membawa, pokoknya engkau mudah bergaul, engkau mudah bersosial di tempat yang baru, engkau itu seperti mushroom, tahu mushroom, cepat menyebar gitu ya. Itu sanguin. Kedua, ada orang itu namanya yang paling kuat yaitu dalam memimpin, koleris. Ya, kemana-mana dia mau jadi bos, kemana-mana dia mau jadi leaders, kemana-mana dia itu dominannya, unggul. Dia itu mau memimpin dan dia sangat menonjol. Kenapa? Di sekelilingnya orang itu selalu membutuhkan dia. Orang suka tanya pendapatnya. Dia itu kuat di dalam koleris. Ada yang ketiga yaitu plekmatis. Kenali jenis ini, dan ini jenis bahaya. Karena tipe-tipe orang plekmatis, dia itu orang yang sangat dipengaruhi hati. Dia paling aman kalau dia diam. Di tempat keributan, pesta meriah, orang boleh hahaha, tapi dia itu seperti sunyi di dalam. Kalau Anda tidak hidup sesuai firman, Anda hanya hidup sesuai ini karakter bawaan ya, maksudnya temperamen bawaan, sifat bawaan, dan Anda nggak kenal. Anda ingat itu baik, tapi semakin Anda tidak mengenali, Anda tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri. Orang plekmatis itu tadi bawaannya pendiam, bawaannya dia akan simpan segala sesuatu di dalam hati. Kalau dia itu dikatain, "Ih, kamu ini ya nggak cantik," dia diam, dia nggak akan konfront, tetapi dalam hati itu luka saudara. Dan pulang dia kebanyakan dendam, plekmatis. Yang kedua ada yang terakhir namanya melankolis. Dia hampir sama ya, ini belum detail ya, tapi ini secara umum lah. Melankolis kebanyakan itu main di perasaan juga. Dan orang melankolis dia kuat di musik. Makanya Anda melankolis, Anda itu harus punya keseimbangan. Karena orang melankolis kalau dia terlalu kuat ya, karena dia itu feelingnya kuat, dia peka dengan musik ya, tetapi kadang kurang keseimbangan, seringkali hidupnya terlalu terbawa perasaan, bukan akal sehat. Jadi temukan siapa saudara. Namun apa yang saya mau dorong, yaitu apa? Dengan kita mengenal siapa kita, dengan saudara mengenal siapa dirimu, engkau akan semakin punya hati yang sehat. Hatimu itu
itu sehat. Hatimu itu apa ya? Dengan engkau mengenal dirimu, engkau tidak susah bagaimana berjaga-jaga. Boleh paham saudara? Ya, boleh tangkap? Kalau ngantuk bilang gini, dalam nama Yesus, roh mengantuk kebas. Amin. Kalau engkau tengok jiranmu agak-agak bergoyang-goyang ya kan, kayaknya gunungnya sudah bergoyang, bilang dalam nama Yesus. Sekali lagi, jadi betapa penting kita jaga hati. Katakan sama-sama, jaga hati. Mengapa hati? Next. Saya tulis di sini ya. Karena ada sisi buruk yang harus diwaspadai dari hati kita. Kenapa kita penting jaga hati? Sampai Amsal berkata, jagai dengan segala kewaspadaan. Jadi kita harus sungguh-sungguh jaga hati loh saudara. Hati-hati, termasuk ketika engkau berdoa, hati-hati. Iblis bisa ganggu nggak? Saya mau tanya, iblis bisa ganggu? Bisa. Engkau bisa dibuat begitu melo ya kan? Gitu ya. Padahal masalah kecil, tapi Anda mau besar-besarkan. Kenapa? Kak bisa jaga hati. Kenapa? Nah ini kita perhatikan. Karena ada sisi buruk yang harus diwaspadai dari hati kita. Markus 7, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, kenapa firman Tuhan menyuruh kita jaga hati? Sebab dari hati loh saudara. Di sini jelas. Dari hati timbul semuanya ini. Ternyata hati mempengaruhi pikiran. Nah, makanya hati-hati saudara. Kalau kita nggak jaga hati, maka pikiran kita akan bisa tercemar. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian. Awalnya engkau tidak berpikir. Contohnya hatimu, aduh, nggak ada duit lagi ya. Dan Anda berada dalam sebuah masa kepepet. Saudara tahu kepepet, terdesak mengenai keuangan. Kemudian kau lihat jiranmu tiap bulan ganti kereta. Ih, ini orang banyak duit ini ya. Tanpa kita jaga hati, muncul pikiran, ini bagus juga kalau saya ambil sedikit duit. Itu mencuri. Tanya kanan kiri, mencuri betul atau tidak? Ya, lo awalnya kenapa? Karena jelas saja. Ya, bulan ini BMW, bulan depan Ferrari, apalagi bulan depan lagi Mercedes, bulan depan lagi ya Porsche. Ini aduh, ini saya bilang ini kereta-kereta, ini nggak ada di bawah yang namanya 100.000 ini. Ini kereta-kereta itu boleh beli apa saudara? Banglo. Kenapa bulan dia berubah terus berubah kereta ini perlu diambil sedikit duitnya. Padahal melanggar firman. Dari hati timbul pikiran, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan. Oh, ini licik, ini salah satu bentuk dari roh ular ya. Licik, dia itu bisa melakukan banyak hal, dia boleh berubah banyak hal. Hati-hati. Hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Saudara, di sini Alkitab jelas berkata, semua ini ternyata dari dalam. Makanya ketika ikut Tuhan, jangan lupa saudara, Tuhan itu bekerja dari dalam keluar. Ada amin? Yang boleh paham? Dulu saya pernah share mengenai tubuh, jiwa, dan roh. Pertama kali engkau terima Yesus, kita dibaptis, kita terima Yesus. Yang sudah Tuhan mengampuni kita, yang kita itu mengalami yang namanya jatuh cinta dengan Tuhan. Saudara, pertama kali kita lahir baru, sebetulnya nomor 1 yang sudah dilepaskan itu apa? Roh. Roh kita. Dan jiwa itu apa? Jiwa harus mengalami proses. Makanya orang baru dibaptis, orang baru terima Yesus, banyak baca firman. Ada amin? Karena firman digambarkan seperti air, disucikan tiap hari. Kenapa? Banyak
di jiwa kita loh saudara. Kita keturunan dari mana? Engkau yang terluka, contohnya bapakmu keras ya kan. Engkau terluka, engkau sudah terima Yesus, tetapi jiwamu belum betul-betul merdeka. Makanya kita perlu firman, ada amin. Kita perlu Roh Kudus membasuh, menyucikan. Maaf kata, jangan pernah engkau bermimpi kita bisa merdeka kalau kita nggak pernah hidup dalam firman. Ada orang Kristen merdeka betul-betul nggak pernah baca Alkitab? Coba tanya jiranmu, ada tak? Segan juga, nggak apa-apa, tanya sendirilah. Ya saya tahu, saya hawa nafsu segan, saya segan, ya. Nggak ada saudara, dan sejujurnya tidak ada. Seberapa lama engkau ikut Kristen, ikut Tuhan ya, bukan hanya Kristen IC atau KTP orang Indonesia bilang, tapi seberapa kita melekat dengan dia itu nanti. Tapi saya mau berkata, bagaimana kita bisa mengalami pembaharuan? Masih malas baca Alkitab? Tidak. Siapa di sini handphonenya dipakai kebanyakan tengok media sosial atau baca Alkitab? Hati-hati saudara, karena dunia zaman akhir ini ya, saya nggak menyembah berhala lah pastor, aduh bomo jauh dari saya. Tapi nih saudara, hati-hati nih ya, kita nggak sadar ini jangan-jangan jadi penyembahan berhala kita. Pulang kerja pernah ada orang gelak sendiri, kenapa? TikTok ya, hati-hati loh. TikTok ini ya apps yang baru booming lepas COVID. Kenapa? Banyak orang sunyi, banyak orang lonely, banyak orang nggak banyak kegiatan, hanya duduk stay tune, nggak buat apa-apa. Tapi mata, iblis pandai, tenaga tangan kaki nggak aktif, tapi mata aktif, dan mata salah satu adalah jendela bagaimana iblis bisa bekerja. Ada amin? Apalagi Anda laki-laki, haleluya. Dikatakan apa? Hati-hati gunakan. Hati-hati kelemahannya di mana laki-laki? Di mata. Wow, perempuannya cantik, mengagumi boleh? Boleh lah, ya kan? Perempuan pun sama mengagumi, wah handsome, boleh. Selama tidak pernah menyentuh akal sehat dan hati, maka semua boleh. Tapi kalau sudah melanggar, Anda harus cut ya. Satu hal, mari jaga hati. Di sini dikatakan mengapa hati, betapa ikut saya ya LCD. Mengapa hati, betapa rentan hati seseorang, fragile. Sangat mudah untuk tergoda melakukan sesuatu. Kisah Para Rasul 24 ayat 16 berkata, ayo lelaki baca 2-3. Sebab itu saudara, betapa penting kita harus berusaha. Di sini Paulus menulis kata dengan berusaha. Jadi ternyata jaga hati yang murni tidak mudah, betul? Dia harus diusahakan. Jaga hati yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi bukan hanya Allah, kan Tuhan lihat hati, iya jelas. Tapi kita masih hidup di bumi kecuali sudah pindah alam, ya kan? Kalau kita masih hidup di bumi, kita masih ada sosial, kita masih ada keluarga, manusia. Kita harus punya hati yang murni juga di hadapan manusia. Ada amin? Ada amin? Next, kedua, mengapa hati? Karena ada sisi buruk yang harus diwaspadai dari hati kita. 1 Timotius 1 ayat 19. Kamu wanita baca? 3, 2, 1. Kok lembut kali? Ayo kuat. 1, 2, 3. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kan nah jelas saudara. Perhatikan, kalau kita tidak bisa jaga hati nurani kita murni, itu ternyata berimpact kepada iman kita. Imanmu boleh kandas. Hati-hati saudara. Ada amin? Ketika engkau datang ke gereja, engkau jatuh cinta dengan Tuhan,
Kedua, jatuh cinta dengan salah seorang di antara jemaat di gereja. Jadi cintanya berlapis ya kan. Makin semangatlah engkau melayani Tuhan. Tapi ketika satu kali hatimu terluka, karena mungkin satu kali engkau putus cinta, ya kan, engkau tidak, apalagi saudara, nggak ada semangat lagi ke gereja, nggak ada gairah lagi. Imanmu naik atau turun? Turun. Dan kalau engkau terus biarkan dan tidak pernah engkau beresi, imanmu boleh kandas. Mari jaga. Next. Oleh karena itu, saya mau beringatkan buat kita, semua kita, termasuk saya, kita harus belajar, yaitu apa? Ini satu warning, bahaya menyimpan luka di hati. Makanya kenapa kita harus sembuh atau kita harus pulih jiwa kita. Jangan ada luka di hati kita. Mazmur 147 ayat 3, baca 2-3. Dia menyembuhkan yang hancur hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, saya mau berkata, Tuhan itu dokter segala dokter. Dia sanggup menyembuhkan luka hati kita. Ada amin? Ada amin? Luka hati itu siapa yang tahu? Karena ada di dalam. Kami pemimpin kadang juga tidak tahu, orang terdekatmu bahkan kadang tidak tahu, tapi hanya nampak dari apa? Ekspresi. Tapi yang tahu sebenarnya adalah kita. Oleh karena itu kita harus datang, dikatakan Dia yang menyembuhkan yang hancur hati dan membalut luka-luka mereka. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, Ia menyembuhkan orang patah hati. Haleluya. Siapa patah hati di sini? Ya. Haleluya, nggak usah ini jujur ya. Dan cakap di hati, malu lah pastor. Ia menyembuhkan, amin. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hati luka atau tergores ya. Dan perhatikan, makanya hati itu adalah pilihan di tangan kita. Engkau mau pilih lukamu sembuh atau tidak. Kalau hatimu luka, hatimu tergores, engkau pilih terus luka, engkau diamkan. Kemudian di-entertain, tahu di-entertain? Bahasa Malaysia, dilayan. Tidak pernah dibereskan, tidak pernah didoakan, maka iblis mengukirkan image dirinya di hati dan hidup kita. Makanya kenapa hati ini harus dijaga. Ada amin saudara? Ya? Ada amin? Amin. Saudara paham dari sini? Kalau Anda mengantuk sekali lagi, Anda harus berdoa. Kenapa? Iblis gak mau Anda tahu kebenaran. Mungkin hari ini engkau tidak mengalami, tapi saudara, saya mau berkata, akan ada satu titik loh saudara. Sesungguhnya dalam hidupmu engkau akan diizinkan, sekali lagi, bukan Tuhan sengaja, tapi diizinkan kita melewati yang namanya luka. Selama kita hidup di bumi, yang namanya luka atau dilukai dan terluka itu biasa. Katakan kanan kiri, itu biasa bah. Katakan kanan kiri. Kalau ada yang terluka, engkau jangan membesarkannya. Katakan itu biasa. Ada amin? Tapi yang luar biasa adalah apakah Anda dan saya kita menang terhadap luka hati. Oke, masuk. Saya belajar juga mengenai apa? Apa perbedaan sakit next dengan roh kesakitan. Nah, ini perhatikan. Sakit dengan roh kesakitan. Sakit itu adalah kondisi nyata. Contoh, anak, istri, suami, ya, orang terdekatmu lah meninggal. Dipanggil Tuhan. Sakit? Oh sakit ya. Kami dulu pernah melewatinya. Tuhan panggil anak kami yang ketiga. Ya, sudah lelaki, baru keluar awan. Baru dilahirkan maksudnya ya. Dan ternyata Tuhan tidak izinkan lama. Waduh, hati kami sakit ya. Hati kami sakit hari itu. Saya masih dalam kondisi lemah. Saya usahakan tiap pagi saya harus bangkit doa. Isi cawan. Oh Tuhan, kemurahan-Mu. Sekalipun dokter berkata, aduh very sorry, virus will go through all the brain. Sesuatu yang masuk di otak kan kita tahu ya. Oh itu no hope lah. Wah, saya dengan suami berdoa.
Wah, kami melakukan yang seboleh kami lakukan. Tapi sekali lagi, Tuhan di atas Tuhan, Dia berdaulat ya. Pada hari yang ke-11 ternyata dipanggil Tuhan. Waduh, hancur hati. Memang puji Tuhan, kami bersyukur ya, Bapak Ibu saya hari itu, ibu saya masih hidup. Kami sudah doa, kami buat baptisan di rumah sakit, kami buat perjamuan, semua yang kami sudah tahu kami boleh buat, kami lakukan, kami berdoa, kami minta belas kasihan Tuhan. Tapi in the end, kedaulatan Tuhan terjadi. Hari itu sakit, yes. Tetapi satu hal, kami tidak mau mengikuti roh kesakitan. Kadang-kadang on and off saudara. Sejujurnya kadang pernah ya. Kadang-kadang iblis itu muncul, kasihan ya. Udah pelayanan, doamu gak dijawab. Saudara perhatikan ya, hati-hati. Ini roh kesakitan. Siapa di antara saudara ketika engkau mengalami kehidupan ini biasa, saya jujur mau berkata ya, saya berdoa saudara dengar ini, buka hati. Engkau luka itu sakit dalam kondisi nyata, engkau dikhianati ya, engkau mungkin kena sakit penyakit. Tetapi ketika suara itu muncul, contoh ketika engkau dilukai, engkau dikhianati, engkau ditipu ya, roh itu muncul, kasihan deh lo. Memang Tuhan gak sayang engkau, percuma, bukan percuma ya, percuma paham ya, sia-sia, Malaysia ya, sia-sia engkau pelayanan ya, engkau dikhianati. Engkau ditinggalkan istri, engkau tinggalkan suamimu, engkau tinggal anak-anakmu. Orang gak mau dengar engkau. Wah, itu bertubi-tubi. Dengar saudara, itu namanya spirit, itu roh kesakitan yang engkau harus berkata, stop iblis. Ini yang saya mau share saudara, karena banyak kekristenan jatuh di bagian ini. Kenapa? Karena saya mengalami. Semua kita mengalami. Roh kesakitan itu mendengung. Dan ketika apalagi kalau kita tidak kenal, sekali yang tadi saya share, kita tidak kenal siapa kita. Kita tidak pernah untuk cari solusi. Ini nanti masuk ya. Tapi saya mau berkata, hati-hati dengan roh kesakitan. Roh kesakitan terus akan mendengung, merasa sakit. Kasihan, ya kamu kasihan. Padahal tidak real. Muncullah yang namanya apa? Roh mengasihani diri. Jangan lupa, muncul engkau mendengar yang namanya apa? Waduh, memang engkau memang kasihan, engkau tertolak, engkau tak dimaafkan, engkau begini. Saudara, saya mau berkata ya, kuasa darah Yesus itu cukup. Ada amin? Ada amin? Ada amin. Roh tertolak, roh kesakitan ini satu grup saudara, satu family. Siapa di antara engkau yang sering kali itu tadi ya? Sikit-sikit takut, bisa engkau belum beres dengan traumamu. Engkau menghadapi sesuatu yang baru, Tuhan mau membuat engkau kepada posisi yang baru, di dalam pelayanan yang baru, dalam musim yang baru. Tapi ada spirit di dalammu sepertinya mengkongkong dirimu, mengekang engkau, susah mau keluar nih, keluar dari box nih keluar. Makanya kenapa di situ kita perlu kuasa Roh Kudus untuk apa? Menerobos. Ada amin. Ada amin. Hati-hati. Hati-hati. Termasuk Anda ya, Anda mungkin pernah terluka oleh bapak dan ibumu. Ya, sejahat apapun dengar saudara, kebenaran berkata, hormati dan taatlah bapak dan ibumu. Tidak ada label hanya kepada bapak ibu yang baik. No. Bahkan Alkitab berkata, sekalipun pemimpinmu bengis. Kalau kita hidup dalam firman saudara, itu betul-betul sebetulnya kita diajar mengkikis daging, koyak daging kita. Kenapa? Hancur kan? Betul nggak saudara? Sakit nggak? Sakit. Ada satu lagu ya, saya sangat diberkati, lagu baru ini. Dikatakan disakiti, nggak tahu ya, ku balik lagi. Ini apa ya, liriknya simple tapi biblical ya, maksudnya alkitabiah. Disakiti ku tetap baik, boleh? Disjanati ku baik lagi. Ini alkitabiah karena Alkitab berkata, disinilah di jalan Tuhanlah kita diajar apa itu arti kasih.
Ada amin. Kasih bukan hanya bicara nostalgia, romantik, bunga-bunga di sana sini. Tapi kasih itu adalah sebuah arti di mana kita mau belajar punya karakter Kristus. Karakter Kristus masuk dengan kita. Saudara, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan Yesus tidak akan pernah mati di kayu salib. Jadi kasih itu harus berkorban. Ada amin? Kasih tidak berkorban itu bukan kasih. Mari kita belajar, kebaskan. Kalau saudara mulai ya, hari ini kau sudah mulai dengar. Engkau sudah dengar, engkau sudah mulai kenal. Engkau pulang ke rumah, muncul roh itu. Mulai hari ini dengar, jangan diiyakan. Memang gak sayang bapak ibuku. Kemudian saudara tangisi pula. Harusnya engkau berperang. Ini saatnya engkau berdiri dan berperang dalam nama Yesus. Maaf kata, contoh ya, engkau punya bapak ibu itu karena apa? Mungkin mabuk ya kan, minum sehingga kasar dan banyak hal lah. Itu kan namanya apa? Tanah pohon harus diurusi, betul nggak saudara? Engkau yang sudah ngerti di sini, engkau harus berdiri dalam nama Yesus. Semua keturunan di atasku yang minum mabuk yang begini, patahkan dalam nama Yesus. Aku harus menjadi dan berdiri generasi yang takut Tuhan, generasi yang kudus, generasi yang hidup benar. Jangan menyalahkan. Dan ingat, pegang ini, saya selalu pegang. Roma 8:28 selalu berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bukan kecelakaan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja. Jadi kalau Tuhan izinkan kau punya bapakmu seperti hari ini, ibumu seperti hari ini, bahkan termasuk pemimpinmu seperti hari ini, engkau harus berani berkata kepada iblis, "Hai iblis, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan." Ada amin? Ada amin? Dan salah satu ciri kekristenan yang dewasa adalah, dengar saudara, tandanya dengar, kalau Tuhan mengizinkan engkau masuk di ujian ini, sembuhkan luka dan jiwamu harus merdeka. Karena itu penghalang. Dia seperti the shadow, bayang-bayang yang akan menghalangi engkau. Percayalah, menghalangi engkau untuk bisa dipakai Tuhan. Roh kesakitan bahkan termasuk melanda ada banyak hamba Tuhan. Hati-hati. Roh kesakitan membuat, nah ini kenapa penting, next, membuat buta dan tersesat. Ayub 17 ayat 7 berkata, mataku menjadi kabur karena pedih hati, segala anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Mataku, ini dalam terjemahan yang lain, jadi gelap karena kesakitanku. Wow. Saudara, siapa di sini engkau karena luka nangis berapa hari nggak habis-habis? Siapa pernah? Orang kebanyakan nangis macam mana matanya? Ya kan? Nggak jelas. Ayo saudara, mulai hari ini, haleluya, kita ubah. Ya, engkau sudah dengar kebenaran, ayo berubah. Dikatakan aku hampir dibutakan karena kepedihan. Jangan hidup ini terlalu pedih. Kita punya firman, kita punya kekuatan roh, kita sanggup mengubah segala sesuatu. Ada amin? Mataku kabur karena pedih. Nah, kini aku bersisa kulit dan tulang. Aduh saudara, kebas dari hidup kita. Amin. Pedih hati, sakit hati, luka. Nah, impactnya apa? Trauma, takut, minder. Saudara tahu minder? Insecure, tak yakin, tak confident. Kamu melayani ya, saya tak mampu pastor. Kamu tolong berdoa ya, pastor jangan. Itu saja yang doa, jangan saya doa. Kalau saya doa gunung pindah, ya kan puji Tuhan. Siapa kalau saudara seperti itu? Lepas dari saudara nggak biasa berdoa. Ketika engkau disuruh berdoa, engkau merasa tidak layak, nggak kudus. Itu salah semuanya. Ya, minder, tidak bisa mengampuni. Nah, saudara siapa di sini? Saudara dilukai sakit hati,
Disimpan, terus disimpan, macam bawa beban. Jumpa dengan orang itu senyum. Tapi di sini nggak settle. Saudara, saya mau berkata ya, sering saya itu merenung. Ya, saya bersyukur, saya puji Tuhan. Kelemahan orang sanguin, kenal orang sanguin kelemahannya. Dia habis marah, cepat settle. Siapa sanguin? Itu kelebihannya. Ya, itu kelebihan orang sanguin. Ya, saya pribadi macam itu. Saya oke, selesai, settle. Saya bilang, ampuni Tuhan, aku berkati dalam nama Yesus. Sudah. Tapi kadang-kadang saya menemukan orang itu nggak bisa ngampuni, bisa lama gitu ya, Ya, 1 hari nggak cukup, 1 bulan nggak cukup, 1 tahun nggak cukup. Saya bilang, kok masih marah ya? Saya pun lupa. Coba pandang kanan kiri jiranmu. Pandang saja. Pandang saja, dia bentuknya macam mana, mudah mengampuni. Saudara, kalau engkau punya konsep yang benar, engkau akan mudah mengampuni. Yaitu apa? Saya tanamkan dalam diri saya. Kalau saya hidup, saya harus hidup seperti besok Yesus datang. Kalau besok Yesus datang, kita buat apa? Pasti beres, betul? Boleh paham tak? Kalau kita punya konsep hidup besok Yesus datang nih ya, pasti kita beres-beres. Boleh paham nggak, saudara? Apa tuh maksudnya beres? Bukan beres rumahnya, beres hidup kita. Jangan sampai kita nggak terangkat loh, saudara. Yang lain ya sangka kada berbunyi, tutup gitu ya. Gini, kok kayak ada nggak ini ya? Kata apa? Nah, saudara, siapa orang nggak suka mengampuni? Alkitab saja berkata, Bapamu nggak akan mengampuni engkau. Loh, mengampuni itu bukan perkara yang simple loh, saudara. Satu kali, saudara, ada seorang hamba Tuhan ya, tiba-tiba mati, saudara. Hamba Tuhan ini bergaduh dengan istrinya. Ini pastor nih, bergaduh dengan istrinya, tiba-tiba pastor ini mati. Dan pastor ini mati, tahu dibawa kemana? Dibawa ke neraka. Kemudian dia bilang, wih, tempat apa ini? Malaikat jelaskan, neraka. Wih, saya nggak mau di sini, bukan tempatku. Saya pelayanan, saya khotbah, saya begini. Saudara tahu apa bilang? Kamu masih ingat nggak? Tadi kamu mati, sebelum kamu mati kamu buat apa? Saya sakit hati lah. Sama siapa? Istriku. Kok belum dibereskan? Ya itulah ya. Habis itu malaikat bilang, macam lah. Tapi singkat cerita, dalam anugerah. Jadi kayaknya sudah pernah lah di-sharingkan. Masih ingat, saudara? Hamba Tuhan siapa itu yang pernah khotbah ya? Saya lupa. Saya terjemahkan. Siapa itu? Saya lupa. Yang dari Nigeria kalau nggak salah ya. Jadi hamba Tuhan itu dia. Jadi dibilang gini, akhirnya bodinya tapi dibawa, ajaib ya. Istrinya tergerak bawa bodinya, tidak dikubur, padahal dokter sudah menyatakan dia sudah mati. Dibawa ke KKR Rehat Bonke. Dan saudara, ajaib ya kan. Wah, itu pastor doa, tiba-tiba puji Tuhan, nah dia tak di bawah tanah ya. Coba di bawah tanah. Udah bangkit. Kok tanah? Puji Tuhan kalau tanah 1 meter, coba 5 meter. Orang mati kalau dikubur dalam tak? Siapa pernah kubur orang mati? Berapa kaki itu, saudara? Ya kan? Wah, nggak bisa bernapas, jadi betul-betul mati. Hari itu dibawa ke KKR dalam anugerah, ya kan? Dia bangkit dan dia sadar. Dia cerita semua yang dia lihat. Jadi hari itu sebab apa? Ternyata di neraka itu nampak loh, saudara. Dosa-dosa apa kita belum bereskan nampak, nempel, tertulis. Dan tertulis di situ, belum mengampuni. Nah loh, salam kanan kiri, kau sudah mengampuni belum? Sekiranya besok Yesus datang, at least agak aman hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan dalam nama Yesus, ayo injak kakimu dalam nama Yesus. Semua roh kesakitan kebas dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara harus belajar. Jangan susah untuk mengampuni. Ya, saudara, mari belajar. Di sini dikatakan apa? Impactnya sombong. Sehingga semua pedih, semua sakit hati ini akan berimpak kepada apa? Tidak bisa melihat. Saudara nggak akan bisa melihat, ada selaput. Jadi engkau tidak sadar mana yang benar, mana yang salah.
engkau tidak bisa melihat, kemudian disesatkan. Dan semuanya jadi menurun. Imanmu menurun, semangatmu menurun, sukacitamu menurun, damai sejahteramu menurun. Sehingga apa? Terkenalah, skillmu bisa turun, karuniamu bisa turun, urapanmu pelan-pelan turun. Kalau kau gak cepat bereskan, urapanmu bisa habis, saudara. Ayo jangan kita main-main dengan hal ini. Ada amin? Amin. Dengan cepat lah ya. Saya ambil masa ya. Mau sembuh? Nah, mau sembuh? Tanya kanan kiri. Mau sembuh? Mau sembuh dari luka atau roh kesakitan? Sebab apa? Karena Tuhan pun bertanya, orang sakit mau sembuh? Jadi sebetulnya harus pilihan dari hati kita. Tuhan gak pernah paksa. Roh Kudus itu perhatikan, dia roh utusan terakhir. Dan Roh Kudus kita berkata, kalau ada yang mendukakan Roh Kudus gak akan bisa diampuni. Kenapa saudara? Kenapa? Saya dulu pernah share. Kenapa? Karena apa? Dia terakhir, utusan terakhir. Roh Kudus itu roh yang lembut. Roh yang lembut. Makanya saya berkata, saya dorong untuk semua keluarga besar Anda yang ada di sini. Kalau engkau dengar suara Roh Kudus, jangan keraskan hatimu. Roh itu sangat lembut. Yang pertama, nggak tahu doa pula. Nah itu mengerikan ya kan. Tapi kok bisa tengok TikTok. Nah itu dia, bingung juga ya. Ya, ayo belajar mulai hari ini. Apapun masalah dalam hidupmu, katakan 2, 3. Apapun masalah dalam hidupku, tidak akan mempengaruhi hatiku. Ada amin? Ada amin? Mulai hari ini ya. Bukan cakap untuk saya, cakap untuk Tuhan dalam nama Yesus. Ada amin? Suami istri gaduh, selesai gitu ya. Ayo cepat dah, aku ampuni ya. Sorry ya. Boleh? Aduh berat. Boleh? Katakan boleh, Bah. Boleh, Bah. Kan Alkitab berkata apa? Jangan engkau menyimpan dendam atau marah sebelum apa? Semua pandai baca Alkitab. Ayo dipraktekkan. Jangan gini juga, ayo pastor kan cakap ya. Kita pun berkata, jangan tunggu matahari. Tunggu matahari belum ya. Belum nanti petang ya. Lah ini bahaya. Lagi 5 menit ya. Saudara, saya mau berkata ya, setiap kita ini ya, ada banyak harimau di dalam kita, betul nggak? Betul tak? Siapa yang sudah sadar? Gak usah angkat tangan, angkat di hati saja. Ya, saudara, setiap kita, saudara percayalah sejujurnya, makin kita baca firman, makin mata roh kita dibuka. Semua manusia itu Alkitab saja berkata seperti baju kotor. Tidak ada yang baik. Kalau Roh Kudus tak bekerja di dalam kita, semua gak ada yang layak. Tapi persoalannya, kalau Roh Kudus sudah bekerja, dia mau bekerja sama dengan kita. Kita tidak boleh pasif. Oh, Roh Kudus pakai hidupku. Tapi maaf kata, saudara gak pernah mau berubah. Tengok kanan kiri. Itu bukan kamu. Sambil nyanyi sedikit lah. Itu bukan kamu. Kalau duduk dengan suami istri mantap ya, itu bukan engkau. Haleluya. Amin. Mari kita belajar ya. Kemudian mau sembuh, yaitu apa? Dengan kita jaga hati. Ini penting sekali ya. Mau sembuh saudara, Mazmur 3 ayat 5 berkata, ayo baca kuat-kuat. 2, 3. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nah, tips yang kedua, kalau engkau mau sembuh dari luka, baca, ayo klik, teriak. Coba sama-sama katakan, teriak. Coba klik dulu, LCD klik. Di sini dikatakan dengan nyaring, berseru. Engkau harus apa? Teriak. Ayo semua cuma belajar teriak. 1, 2, 3. Ini ya macam main drama, saudara. Ya. Saudara, saya mau ajar sejujurnya ya. Sekali lagi ya, ada beberapa tipe. Pasti nggak semua tipe seperti itu. Tapi Alkitab mengingatkan, dan sejujurnya saudara, kalau Anda belajar ilmu jiwa, karena saya dulu pernah masuk dalam sistem konseling, dalam kejiwaan adalah baik engkau keluarkan sesuatu dari dalam, teriak. Makanya kenapa orang
Pelepasan salah satu ciri berteriak. Kalau itu memang didorong oleh kekuatan roh. Tapi saya mau berkata tidak salah saudara. Tapi jelas bijak-bijak, jangan tengah malam saudara. Wah! Saudara, jiranmu, kenapa ya? Bapak ibu di samping ada apa? Waduh, saudara nggak jadi berkat, jadi batu sandungan pula. Gaduh ya, padahal anak Tuhan, katanya anak Tuhan, jangan-jangan ada hantu ya kan? Nah, susah saudara. Saudara bijak, cari tempat ya. Satu kali saya itu kalau ada tekanan saya itu pakai kereta. Di kereta kan mantap, saya cari tempat aman, saya teriak, wah! Sanguin ini kebanyakan juga seperti itu ya. Kalau udah teriak, lepas dia ya. Tapi saudara coba, itu inner healing. Dan ketika engkau teriak, bukan karena apa saudara, tapi engkau perkatakan, aku mau sembuh. Dan engkau perkatakan buat jiwamu, aku mengampuni, aku lepaskan pengampunan kepada suami, istri, anak, siapa lagi, jiranku, pemimpinku, pasteku, semua. Aku mau mengampuni. Ini. Kalau di movie menggaung ya. Kalau di kereta nggak dengar. Iya kan? Mungkin orang ingat, oh itu CD CD player. Haleluya. Saudara belajar, ini maksudnya apa? Jika luka, next, jangan diam. Katakan kanan kiri, jangan diam. Cari pertolongan. Orang bijak dia akan cari pertolongan. Ya, Alkitab berkata, I will remain silent and will not grumble or speak out of my disappointment. But the longer I'm silent, nah ini, the more my pain grows worse. Makin lama aku diam, dikatakan makin sehat nggak? Makin parah rasa sakitku. Jangan pernah simpan luka terlalu lama. Next, jangan pernah biarkan luka atau sakit di jiwa kita tidak pernah sembuh. Dan jangan tunda-tunda agar tidak banyak kerugian dan kesakitan. Ada amin? Ada amin? Karena Tuhan akan datang segera. Tuhan mencari pasukan yang terdahsyat. Ada amin? Macam mana terdahsyat? Kita belum dahsyat di jiwa. Banyak hal belum kita settle. Ini saatnya. Ayo datang ke Tuhan. Yes, seperti kita mendengar. Namanya saya berkata, this I'm Lord. Ini saya Tuhan. Katakan, Tuhan, sembuhkan jiwaku. Ketiga, ya, dengan cepatlah. Kita perlu perjanjian, namanya perjanjian keset. Ya, apa itu? Yaitu satu terjemahan di Ibrani dengan kata kasih dan setia. Atau bisa kita bahasakan menjadi apa? Kasih karunia, tertulis kata keset. Maknanya adalah anugerah pemberian kuasa yang melimpah dalam kehidupan melalui perjanjian kita dengan Tuhan. Keset ini ajaib saudara. Yang pertama, kasih setia, yaitu apa? Everlasting steadfast love. Kasih yang tidak berkesudahan. Engkau akan mudah mengasihi saudara. Ya, dimanapun kau berada, ada kasih tak berkesudahan. Kedua, kasih tanpa syarat. Ya, engkau tidak berkata kalau engkau kasih saya duit baru aku mengasihi engkau, nggak bisa. Kalau engkau baik kepadaku, kalau engkau nggak ada, tidak ada syarat. Ya, dan di sini keset itu juga apa? Belas kasihan, everlasting mercy. Orang tuh mudah belas kasihan. Dia tengok orang lemah, dia mudah kasihan. Dan dia punya pengampunan. Ya, di dalamnya juga ada apa? Anugerah yang besar. Ada kebaikan, ada kemurahan, kesabaran, bahkan apa? Kita dicipta ulang. Hati kita kalau memang betul-betul sangat-sangat hancur, mungkin rusak, sak. Siapa yang pernah, Tuhan hatiku bukan rusak saja, rusak, sak Tuhan. Tuhan akan cipta ulang hati kita. Ada amin? Maka engkau akan menerima. Ini adalah jaminan saudara. Tuhan berkata engkau akan terima hati yang baru dan roh yang baru. Ya, tiap pagi minta. Nah, caranya bagaimana? Dengan cepat, 3 kunci. Melekat dengan Tuhan.
Ayo melekat dengan Tuhan. Makin engkau mengalami banyak cobaan, penderitaan, ya, testing dari Tuhan, cari Tuhan, jangan cari dunia. Ada amin? Makin melekat, makin melekat, makin melekat. Perbanyak doa, banyak rendah hati, banyak mengalah, banyak mengucap syukur, banyak berdoa, banyak baca firman, banyak berjumpa dengan kawan rohani, macam mencari tempat yang namanya Anda harus beribadah, ya. Makanya jangan sampai engkau tidak datang ibadah. Katakan amin. Ya, ini ibadah, saudara. Alkitab saja berkata mengandung janji. Dengan ibadah kita fellowship, ya, kita boleh senyum, kita boleh tertawa, kita boleh sukacita dengan kawan semuanya. Saudara coba tanya satu-satu di tempat ini. Kalau kita semua mau jujur, apakah di antara semua saudara tidak ada yang punya masalah? Kalau dibongkar, kita ini kan semua macam pakai jubah, ya. Kalau kita macam Superman, berubah. Nampak semua, didetek. Wih, ini hutangnya miliar. Saudara, siapa yang punya hutang 1.000 juta? Aduh, pening. Oh, ada orang hutang miliar, jalan santai saja. Shalom. Saudara, mari kita belajar yang namanya apa? Melekat dengan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ini melekat gak gampang, saudara. Intimacy with God. Itu hatimu. Izinkan hatimu dibongkar. Izinkan Tuhan mengubah. Dan engkau akan diajari. Oh, puncanya macam ini, nak. Akarnya macam ini. Engkau beresi yang ini. Engkau mulai melihat, oh ternyata seperti ini Tuhan. Oh, begini. Kedua, bagaimana kita punya perjanjian Hesed, punya kesetiaan. Setia ke Tuhan. Ada amin. Setia dengan sesama. Ya, mari belajar punya kesetiaan, ya, setia dengan Tuhan. Kalau engkau setia dengan Tuhan, engkau harus membuah rohmu setia dengan sesama. Anda suami istri setia, ya, apapun badai menopang, ya, ini pun kurang uang, gak ada uang, setia. Ada amin? Jangan nanti kalau duit banyak, oh abang disayang, gak ada duit gak disayang, gak bisa. Saudara belajar setia dengan pemimpin, setia dalam pelayanan, ya, setia dengan bosmu. Loh, pastor, ini bosku termasuk dalam Alkitab? Enggak termasuk. Alkitab berkata, engkau juga harus apa? Belajar untuk menghargai dan menghormati pemimpin di atasmu. Itu termasuk, ya, bosmu. Amin. Jadilah pekerja yang dapat dipercaya. Ada amin? Ya, jangan sikit-sikit syuting gitu. Ambil duit sikit-sikit lah, bos tak tahulah. Macam mana sudah dapat perjanjian Hesed macam ini, ya kan? Mata Tuhan melihat, betul? Engkau jadi pekerja yang excellent. Engkau pekerja yang gitu, ya. Bosmu sampai berkata, ini mantap ini pekerjaku. Amin. Ya, di gereja juga excellent, ya. Mari belajar. Ketiga, punya belas kasihan. Saya sharekan dengan cepat lah, ya, karena agak banyak, ya, masih banyak beberapa, tapi dengan cepat. Kalau kita dapat perjanjian Hesed ini luar biasa. Yang pertama, kita terima jaminan kemenangan dan keluputan. Engkau menghadapi masalah, semua menghadapi masalah, tapi Anda dan saya, kita punya perjanjian Hesed, kita diluputkan. Kita mengalami kemenangan. Hari-hari ini, saudara, ya, sekarang kan masuk lagi yang namanya isu, ya kan, isu global. Apa itu? Covid datang, betul? Ada sudah mulai banyak berapa negara begini. Oh, ada orang yang takut. Saudara, bisa nggak kita hidup dalam perjanjian? Kita berdoa, hidupku hanya milik Yesus. Amin. Kita minta kuasa darah Yesus menudungi, maka Tuhan meluputkan. Kedua, kita terima apa? DNA ilahi. Sebagaimana hari itu kesetiaan Ruth dan Naomi. Kesetiaan Ruth kepada Naomi berbuah dapat apa? Dia dapat berkat generasi DNA ilahi. Ya, ayo belajar setia. Ya, engkau harus setia. Dan ketaatan Esther, ketaatan dan kesetiaan ini luar biasa. Ketaatan Esther pada Mordekai membuat Esther mendapat Hesed dari raja. Berujungnya apa? Dia membawa keselamatan atas bangsa. Ketiga, berkat Hesed, perlindungan. Hari itu Ruth juga sekali lagi, mertuanya berkata, datang kepada Boaz.
Dan saat Rut datang ke Boaz, dia berkata apa? Boaz berkata, yaitu supaya dia ditebus. Dan hari itu Tuhan menjawab doanya. Ya, ini panjang saudara, jadi Anda satu kali Anda baca kisahnya, sungguh ajaib. Saudara mau nggak jumpa Boaz? Boaz itu kalau bagi saya gambarkan yaitu apa? Mujizat. Kesetiaan dan ketaatanmu itu pasti berbuah sesuatu. Amin, saudara. Hari ini mungkin kau belum melihat. Ini termasuk pelayan Tuhan. Saya mau bagi tahu ya. Saya nggak tahu berapa lama kau melayani Tuhan. Ingat, fokusmu harus apa? Melayani Tuhan, bukan pastor, bukan pemimpin. Kalau hatimu memang tulus melayani Tuhan, saudara perhatikan ya, Tuhan itu akan jamin hidupmu. Saya sangat yakin. Ketika Tuhan izinkan saya melewati dengan pelayanan bentuk yang berbagai macam, ya, termasuk pelayanan yang sepertinya no hope. Saya tahu ada Tuhan di situ. Sepanjang Tuhan panggil, saya akan melayani. Tetapi Tuhan tidak membiarkan saya kekurangan. Tuhan menjamin hidup saya, dan Tuhan membuat segala hal itu ajaib. Di luar dari apa yang pernah saya pikirkan, saya doakan. Dengar saudara, satu kali engkau akan jumpa Boaz. Saya nggak tahu dalam bentuk apa. Kalau engkau tetap tekun, taat, setia, maka engkau akan dibawa berjumpa Boaz. Saya nggak tahu sekali lagi bentuk Boaz itu seperti apa, tapi saya boleh melihat dan saya menyadari ada banyak Boaz dalam hidup saya. Keempat, kalau kita punya perjanjian keset, kita akan dapat apa? Kemanisan, saudara. Ya, dikatakan umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku mengenyangkannya. Ada kemanisan dalam hidupmu. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Ya, kemanisan itu kan dari madu. Saya nggak punya baju madu, tapi saya mengingat kemanisan pun juga dari anggur, ya kan? Nah, maka saya pakai baju profetik anggur. Nampak nggak saudara? Berkat kemanisan di dalam hidupmu. Ya, sekali lagi, mungkin hidupmu nampaknya kacau, goncang, tapi dengar, kemanisan itu harus dari dalam. Jangan hanya karena situasi baik engkau jadi baik, situasi nggak baik engkau jadi harimau. Nah, ini bahaya. Ya, memang aslinya memang harus dibereskan. Kemanisan itu harus dari dalam. Next, yang kelima, tetap berbuah. Itu gambaran dari pohon korma. Ya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka ditanam di bait Tuhan. Perhatikan, tertanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, dengar, umur tidak akan bisa mempengaruhi. Masa tua mereka masih bisa berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada, perhatikan, gak ada kecurangan di dalam Tuhan. Ada amin? Amin. Kita itu digambarkan pohon korma. Ya, pohon korma itu bisa hidup dan tetap berbuah di segala musim. Bisa saudara? Anda dalam musim up, ada musim down, tapi engkau tetap berbuah. Buah rohmu tetap jalan, amin. Buah apa? Macam-macam buah. Jadi saya berdoa, dengar ini, kita bisa seperti pohon korma. Ya, kita itu, pohon korma itu bisa hidup 150 tahun, bahkan menembus ke tanah sampai kedalaman 6 meter. Bagaimana pohon korma bisa begitu kuat? Ada kedalaman. Bagaimana imanmu boleh kuat? Engkau punya kedalaman. Dan saudara tahu nggak? Setiap luka, setiap tes, ujian dalam hidupmu membuat engkau sakit hati, engkau terluka atau dilukai, itu semua apa? Membuat engkau punya kedalaman dengan Tuhan. Kalau saya mendengar setiap kisah orang, ya, kesaksian-kesaksian orang-orang yang dibawa Tuhan itu dalam pengalaman yang luar biasa. Itu seperti hati itu diperas. Saudara tahu nggak? Dulu nih ya, sebelum mesin cuci, orang itu nyuci baju pakai tangan, ya. Sekarang ada juga lah. Sekarang jarang itu saja. Kalau saudara itu mau bajumu cepat kering, engkau pasti apa? Peras sekuat-kuatnya. Waktu saya masih remaja, saya disuruh cuci baju. Saya kalau peras macam ini, cep,
gitu ya. Mama saya bilang gini, nggak bisa deh, macam mana mau kering. Saya sudah peras loh Mi. Jadi mama saya, puro itu banyak. Saya bilang, kok masih keluar air. Malas ya kan. Nah saudara, ada kalanya ya tingkatan perasan. Saudara paham? Makin engkau dewasa, ada kalanya kita nggak sadar ada banyak yang kotor, jadi memang harus diperas. Katakan sama-sama, diperas. Ayo ikuti tangan saya, diperas. Kalau engkau sedang melewati perasan Tuhan nih, ingat saya ya, peras. Oh ini lagi diperas nih, kayaknya bagus, menghasilkan kedalaman. Pohon koma adalah pohon yang spesial cara menanam. Biji ditanam, di atas harus dikasih batu besar. Makanya kenapa akarnya itu sampai kepada lebih dari 6 meter. Kenapa? Mencari muara air. Saudara, sekali lagi, kalau kita mau merenung, kekristenan bukan seperti jalan highway. Ada tangis air mata. Bahkan Alkitab berkata, pikullah,ku, pikul salib. Jadi kalau engkau gak mau salib, imanmu gak akan pernah dewasa. Termasuk diawali, saya mau mendorong, ayo jangan malas. Kalau engkau masih malas baca Alkitab, engkau masih belum bisa terobos, imanmu susah untuk naik. Saya tahu, untuk Anda yang masih baru, baca Alkitab itu memang, soal percayalah, itu kayak ada yang namanya berapa ton beratnya di atas kepala kita. Dan membuat mata kita cepat mengantuk. Gak gairah, kenapa? Karena rohmu belum terbuka. Coba kalau engkau sudah dewasa, gak baca Alkitab sehari, engkau sadar itu lapar nih ya. Kenapa? Nih, saya perlu pegangan, saya enggak. Saudara akan mulai cari. Jadi akan naik menjadi apa? Keperluan. Kalau pertama kali engkau baru kenal Tuhan, baca Alkitab itu seperti apa? Beban. Betul? Ya, it's okay. Dievaluasi. Kalau kita masih dalam standar beban, maaf kata, engkau belum cinta Tuhan. Imanmu belum sampai menerobos. Maaf kata, makanya engkau mudah up and down. Dengar firman dari khotbah YouTube ini semua, tapi gak ada macam menembus sampai ke roh dan jiwa. Kenapa? Terlalu tebal selaputnya. Tapi kalau engkau baca firman, tiba-tiba engkau mulai seperti dicelikkan, oh ternyata ini, masalahku ini kuncinya, oh begini. Itu berarti engkau sudah dibawa Tuhan kepada apa? Kedalaman. Ada amin? Ada amin? Saya berdoa keluarga besar CST, jangan hanya mau yang permukaan. Jangan hanya Kristen hanya minta mujizat, tapi kejar dia itu apa? Pengenalan akan Tuhan, kedalaman, melekat dengan dia. Semua tokoh di Alkitab, makin engkau menyadari, makin dibawa kedalaman, makin besar bayar harganya. Haleluya. Haleluya. Oke, dengan cepat ini kesimpulan ya. Oke, go through dengan cepat supaya kita boleh tutup. Oke, mau sembuh saudara, ada 3 perkara ya. Jaga hati, teriak pada Tuhan ya, dan katakan aku mau sembuh, aku mau mengampuni, dan miliki perjanjian keset ya. Bagaimana dapat mendapatkan perjanjian ini? Melekat dengan Tuhan, miliki kesetiaan, dan miliki belas kasihan. Engkau harus punya compassion dengan orang lemah. Engkau harus suka memberi, ada compassion. Jangan kedekut dalam hidup ini. Ada amin? Dan 5 perjanjian berkat Tuhan ajaib. Jaminan, ayo baca 2-3. Jaminan kemenangan dan keluputan, dapat DNA ilahi dan keselamatan, perlindungan, punya kemanisan, tetap berbuah. Mari kita bangkit berdiri. Mari pemain musik semua, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat anugerahnya yang ajaib. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Semua tutup matamu. Biarlah hari ini menjadi hari di mana engkau mau berkata, aku mau sembuh Tuhan. Aku mau sembuh Tuhan. Aku mau sembuh Tuhan. Sekali Yesus, sekali Yesus.
sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak berilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali Yesus, oh yes Lord, selamanya Yesus, harapanku Tuhan tak akan hilang. Dalam kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selalu. Saudara yang terkasih, semua tutup matamu. Hari ini saya mau bertanya, jika ada di antara engkau yang mau sembuh, engkau berkata, Tuhan, aku mau sembuh lukaku ini Tuhan. Tuhan, aku mau dipulihkan Tuhan. Terlalu lama aku berada dalam roh kesakitan. Saudara, saya rindu, mari pegang tanganmu, letakkan di dadamu. Jika ada di antara engkau juga sekali lagi yang berkata, Tuhan, aku perlu perjanjian keset Tuhan, untuk aku tetap menang dan kuat menghadapi segala hal. Sekali lagi letakkan juga tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa untuk engkau. Satu tangan mari angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap mereka yang mengangkat tangan Tuhan. Engkau tahu hati mereka Tuhan. Engkau tahu jiwa mereka Tuhan. Hamba berdoa Engkau turunkan roh kesembuhan, sayap kesembuhan menjamah hati mereka. Mereka yang luka, mereka yang kecewa, mereka yang pahit mungkin karena hidup, karena luka yang tidak pernah sembuh. Tuhan, hamba berdoa oleh bilur darah Yesus, sembuhkan Tuhan. Kesembuhan mengalir atas tangan mereka. Ketika mereka letakkan di dada hati mereka, mereka sedang mau berkata, ini hatiku Tuhan, ini hatiku Tuhan, pegangi hatiku Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh lemah lembut, Roh Kudus, menjamah semua hati yang terluka di tempat ini. Manusia tidak tahu, tetapi Tuhan, Engkau tahu hati anak-anak-Mu. Hamba berdoa, sembuhkan hati mereka Tuhan. Orapaya sikarabakaratayashe. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Tuhan, berkati mereka dengan perjanjian Hesed, sebuah perjanjian yang ajaib di hadapan-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, membuat mereka menang dan luput dalam segala hal, membuat mereka akan mengerti jalan-jalan Tuhan, membuat mereka akan diangkat dan bukan turun. Engkau yang mengampuni semua kesalahan dosa mereka. Tidak ada di antara kami sempurna Tuhan, dan kami percaya Engkau mau kami semakin sempurna dan serupa dengan Kristus. Oleh karena itu Tuhan, mari berkati hati anak-anak-Mu. Semua roh kesakitan, semua roh ketertolakan dalam hidupnya, Hamba berdoa dicabut di dalam nama Yesus. Kami akan masuki bulan yang baru dengan hati yang baru, hati yang mudah mengampuni, hati yang mudah untuk menerima yang terbaik dari Engkau, hati yang mudah untuk bisa melepaskan Tuhan semua yang tidak baik. Terima kasih Tuhan.